Sebuah pencapaian baru, Teddy Indrawijaya, dari mayor ke letkol. Indonesia kembali mencatat prestasi putra bangsa. Salah satunya adalah Teddy Indrawijaya. Pria yang dikenal sebagai sekretaris kabinet ini baru saja mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel TNI AD. Tentu ini menjadi sebuah pencapaian yang membanggakan. Kenaikan pangkat ini tidak hanya menunjukkan dedikasi Teddy dalam tugasnya, tetapi juga pengakuan atas kontribusinya yang signifikan bagi TNI AD. Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat perintah atau SPRIN dari Mabes TNI AD dengan nomor SPRIN 674-2/2025. Kenaikan pangkat Teddy juga tercantum dalam keputusan Panglima TNI dengan nomor KEP 238-2/2025. Tanggal 25 Februari 2025. Kadis Penat Brigjen TNI Wayu Yudayana membenarkan kabar ini. Menurutnya, Teddy telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan ini. Konfirmasi diberikan pada 7 Maret 2025. Ini menandai momen penting dalam karir Teddy yang telah lama dinantikan. Kenaikan pangkat Teddy adalah bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasinya selama ini. Ini juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di TNI AD untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mengintip awal perjalanan, SMA Taruna Nusantara dan Akademi Militer, dua institusi yang menjadi fondasi penting dalam perjalanan karir militer Teddy Indrawijaya. Perjalanan karir Teddy Indrawijaya di dunia militer Indonesia dihiasi dengan dedikasi dan prestasi gemilang. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan pantang menyerah. Berawal dari semangat patriotisme yang tinggi, Teddy muda memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui jalur militer. Keputusan ini diambil dengan penuh keyakinan dan tekad yang kuat. Langkah pertamanya dimulai dengan menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, sebuah sekolah menengah atas yang terkenal dengan kedisiplinan dan kualitas siswanya. Di sini, Teddy mulai membentuk karakter dan mentalitasnya sebagai calon prajurit. Di SMA Taruna Nusantara, Teddy menunjukkan dedikasi dan kecerdasannya. Ia tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mengasah kemampuan kepemimpinannya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Prestasi ini menjadi modal penting bagi langkah berikutnya dalam karir militernya. Tak berhenti di situ, Teddy kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Akademi Militer, atau Akmil. Di Akmil, ia mendapatkan pelatihan yang lebih intensif dan mendalam. Ia lulus dari Akmil pada tahun 2011 dengan predikat yang membanggakan. Momen ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Akmil menjadi kawah candra di muka yang membentuk karakter Teddy sebagai seorang perwira TNI AD. Di sini, ia ditempa dengan berbagai macam latihan fisik dan mental yang keras, yang menguji batas kemampuannya. Di sana, ia digembleng dengan berbagai macam latihan fisik dan mental yang keras. Setiap hari adalah tantangan baru yang harus dihadapi dengan keberanian dan ketekunan. Ia belajar strategi perang, kepemimpinan, dan nilai-nilai luhur seorang prajurit. Semua ini menjadi bekal berharga bagi Teddy dalam menjalani tugas-tugasnya di masa depan sebagai seorang perwira TNI AD yang tangguh dan berintegritas. Mengabdi negeri dari ajudan Presiden Jokowi ke kancah internasional. Kisah ini adalah tentang perjalanan seorang perwira militer yang berdedikasi tinggi. Setelah lulus dari Akmil, Teddy Indrawijaya langsung terjun ke dunia militer. Ia memulai karirnya dengan semangat dan tekad yang kuat untuk melayani bangsa. Ia mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Salah satu tugas pertamanya adalah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Dalam peran ini, ia belajar banyak tentang kepemimpinan dan manajemen. Di masa ini, Teddy menunjukkan loyalitas dan dedikasinya dalam menjalankan tugas. Ia selalu siap sedia untuk mendukung Presiden dalam berbagai kegiatan resmi. Ia selalu sigap mendampingi Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman ini memperkaya wawasan dan keterampilannya. Pengalaman mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan banyak pelajaran berharga bagi Teddy.
Ia belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang efektif dan diplomasi yang cermat. Ia belajar tentang kepemimpinan, diplomasi, dan bagaimana menghadapi berbagai situasi penting. Setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tak hanya bertugas di dalam negeri, Teddy juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya di kancah internasional. Ia terlibat dalam berbagai misi dan pelatihan di luar negeri. Ia dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan militer di US Army Infantry School, Fort Benning. Pengalaman ini semakin memperkaya pengetahuannya dan mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Meraih Wing Ranger, sebuah prestasi membanggakan di tanah rantau. Di US Army Infantry School, Teddy Indrawijaya mengikuti program Ranger School. Program ini dikenal sebagai salah satu pelatihan militer paling bergengsi dan menantang di dunia. Program ini menguji kemampuan fisik, mental, dan taktik militer para pesertanya. Teddy menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi selama mengikuti program Ranger School. Ia berhasil menyelesaikan pelatihan dengan sangat baik. Bahkan, ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik dan berhak menerima Tab Ranger. Tab Ranger merupakan kualifikasi pasukan elit US Army. Hanya diberikan kepada prajurit yang berhasil menyelesaikan program Ranger School dengan standar yang sangat tinggi. Teddy mencatatkan namanya sebagai salah satu dari sedikit tentara Indonesia yang berhasil meraih Tab Ranger. Section 5. Kembali mengabdi di sisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Sepulang dari Amerika Serikat, Teddy Indrawijaya kembali mengabdikan dirinya di Indonesia. Ia ditugaskan sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadanyonif, para Raider 328, Dirgahayu. Pada tahun 2020, Teddy mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas baru. Ia ditunjuk sebagai Ajudan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Tugas ini kembali membuktikan kepercayaan dan penghargaan atas dedikasi dan kemampuannya. Selama menjadi Ajudan Prabowo Subianto, Teddy menunjukkan loyalitas dan profesionalitasnya. Ia selalu mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Section 6. Kepercayaan Presiden, sebuah kehormatan sebagai Sekretaris Kabinet. Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo kemudian menunjuk Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih. Penunjukan ini merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan besar bagi Teddy. Sebagai Seskap, ia bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengelola administrasi kabinet. Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Teddy mengemban tugas barunya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ia menunjukkan komitmennya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Section 7. Kabar gembira, kenaikan pangkat yang menyita perhatian publik. Pada awal Maret 2025, publik dikejutkan dengan kabar gembira. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet yang dikenal karena prestasi dan dedikasinya, mendapatkan kenaikan pangkat. Dari Mayor menjadi Letnan Kolonel TNI AD. Kabar ini sontak menjadi sorotan media massa. Banyak yang memuji pencapaian Teddy. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa kerja keras dan dedikasi akan selalu dihargai. Kenaikan pangkat Teddy didasarkan pada surat perintah dari Mabes TNI AD nomor Sprin 674 di 2025. Kenaikan pangkat ini juga tercantum dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep 2 Budigaglabatna Tuli 2025, tanggal 25 Februari 2025. Section 8, Kontroversi dan Klarifikasi, menjawab keraguan dengan tindakan tepat. Di tengah ramainya pemberitaan positif, muncul beberapa pertanyaan dari sebagian masyarakat. Mereka meragukan prosedur kenaikan pangkat Teddy. Mereka menganggap kenaikan pangkat ini terlalu cepat dan terkesan dipaksakan. Menanggapi hal tersebut, Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy sudah sesuai dengan ketentuan TNI dan peraturan Presiden. Kadis Penat menjelaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasinya selama mengabdi di TNI AD dan pemerintahan. Section 9. Inspirasi dari Teddy, pantang menyerah dan dedikasi tanpa batas. Kisah perjalanan karir Teddy Indrawijaya menjadi inspirasi bagi banyak orang.
terutama bagi generasi muda Indonesia. Teddy adalah sosok yang pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan instan. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan loyalitas untuk mencapai tujuan. Teddy juga merupakan contoh nyata bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui jalur militer maupun pemerintahan. Semoga kisah Teddy Indrawijaya dapat menginspirasi kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.